Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Putri Mawarti dengan NIM 22016057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita sebagai tugas pertemuan 15 keterampilan berbicara. Adapun latar belakangnya yaitu keterampilan berbicara bisa menjadi sebuah profesi jika memperhatikan 6 aspek, yaitu mengenal potensi, berbicara dengan menguasai apa yang dibicarakan, percaya diri, berani mencoba, kreatif, rajin berlatih dan melakukan perbaikan. Memiliki keterampilan berbicara terbukti dapat menghasilkan uang, yang terbukti dapat menjadi beragam profesi seperti penyiar, presenter, MC, moderator, dan sebagainya. Seperti yang telah kita ketahui, penyiar adalah seorang yang penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran, menyajikan produk komersial, menyiarkan berita atau informasi sebagai pembawa acara atau pelawak. Penyiar biasanya merujuk pada orang yang menyiarkan informasi kepada khalayak atau masyarakat. Terdapat 4 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bahasa dari penyiar, yang kedua langkah-langkah membaca berita, yang ketiga naskah dalam berita, serta praktik dalam membaca berita. Baiklah, materi yang pertama yaitu bahasa penyiar. Jika dikaitkan dengan dunia penyiaran televisi, maka tutur bahasa yang digunakan adalah bahasa komunikatif. Dan sebagai program acara televisi umumnya memiliki gaya bicara dan gaya bahasa khas masing-masing. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa penyiar radio, tentu saja bergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membaca berita. Yang pertama, membaca dengan intonasi yang benar, membaca teks dengan lafal yang tepat, membaca berita dengan sikap yang baik, jaga sikap tubuh dan tegap, memperhatikan volume suara sesuai dengan keadaan, dan memahami teks berita. Materi selanjutnya mengenai naskah berita. Naskah teks berita terdiri dari unsur 5W plus 1H, di antara what, where, when, wo, dan how. Unsur-unsur teks berita ini wajib ada agar informasi yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan keracauan pada pembaca. Selain unsur, naskah teks berita juga memiliki struktur agar menjadi sebuah teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Setelah memahami beberapa materi sebelumnya, selanjutnya kita dapat melakukan praktik baca berita. Praktik dalam membaca berita berguna untuk melatih kelancaran seorang dalam menyampaikan sebuah berita agar tidak gugup dalam penyampaiannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.